Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, podcast Suara Ukhuwah dari Universitas Batu Raja. Nah, pagi ini saya akan berbincang-bincang dengan dua orang tamu spesial. Langsung saja saya perkenalkan kedua orang tamu saya ini. Yang pertama adalah Kak Ridi, yaitu Ketua Umum dari LDK Universitas Batu Raja yang telah demisioner. Nah, yang satunya itu Kak Sarian dari Ketua Umum LDK Ukhuwah Universitas Batu Raja yang masih menjabat sampai sekarang. Bagaimana? Selamat pagi, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sudah lama gak ketemu nih. Alhamdulillah baik. Nih, saya pagi hari ini sebenarnya nggak terlalu serius bahasan, jadi kita ngobrol-ngobrol biasa. Ya tak lebih dari pengalaman dari kalian berdua selama menjabat menjadi ketua umum. Nah, pertanyaan ini sebenarnya ya mungkin nggak perlu dijawab dengan belajar, tapi dengan pengalaman yang pasti. Oke. Saya ingin bertanya pertama kali dengan Kak Ridi. Sebagai ketua umum dari LDK yang lama, ini perjalanannya suka dukanya apa nih? Sejarah dari awal masuk LDK hingga terpilih menjadi ketua umum dan telah banyak melalui apa saja di LDK ini. Oke, kalau bicara perjalanan pengalaman berarti kita panjang ya yang perlu dibahas ini. Pertama, kakak itu daftar di Unbara, terus kemudian kuliah seperti biasa semester awal, dan dari awal itu sebenarnya memang pengen ikut organisasi keagamaan. Nah, jadi cuma organisasi keagamaan dan cuma pengen satu. Jadi sudah fokus ke organisasi keagamaan, cuma fokus ke situ. Nah, nyari info waktu pas screening kan. Screening ada UKM yang menyampaikan tentang UKM-nya masing-masing. Ketemulah LDK. Nah, dari situ mulai daftar LDK, masuk ke dalam, belajar, kajian, tahsin, ada outbound dan lain sebagainya diikutin. Kemudian ada agenda pekanan, mentoring. Terus sampai akhirnya dari semua perjalanan itu semester 3 atau semester 4 itu sudah semester 3 kalau nggak salah sudah diamanahkan jadi anggota kaderisasi. Oke, jadi megang departemen gitu ya. Bukan megang, jadi anggota. Jadi anggota. Oke, jadi sebelum kan ada minat untuk masuk organisasi keagamaan itu dari sebelum kuliah atau memang baru minat pas masuk kuliah nih, Kak? Kalau belajar agama, ikut organisasi keagamaan itu sudah dari SMA, karena kan di SMA ada Rohis. Nah, ikut di Rohis, kemudian pas kuliah itu karena memang sudah menyenangkan di organisasi keagamaan itu baru ikut ke LDK. Jadi selama ada nih terbesit untuk ikut organisasi keagamaan, tidak tertarik untuk mengikuti organisasi yang lain atau memang sudah fokus cukup satu ini gitu? Kalau rasa tertarik itu ada, cuma kan pada intinya esensinya itu sama saja kan. Kita belajar organisasi, belajar manajemen dan sebagainya. Cuma kalau menurut saya, kalau di LDK ada plus, nilai plusnya di keagamaan. Nah, itu. Bagaimana nih kalau Kak Sarian nih cerita awal masuk LDK nih? Kalau dari saya dulu ketika saya screening seluruh UKM, kemudian di situ saya terlihat sedikit minat dengan macam-macam UKM, dan yang saya tuju itu memang LDK dulu, karena sebagian besar teman-teman saya itu minatnya ke LDK. Minatnya ke LDK. Jadi ya udahlah, ikut-ikut aja lah kayak gitu. Akhirnya ketika di awal outbound mahasiswa baru, saya ikut teman-teman, terus lama-lama kelamaan kan itu dibagi kelompok mentoring. Nah, saya ingat dulu waktu ketika saya jadi kader pertama kali jadi kader LDK itu
murabi atau tutor saya itu Kak Ali Halil Hadi kalau tidak salah itu. Kemudian di situ saya belajar ngaji, kemudian belajar tentang agama, dan di situ saya sangat minat sekali belajar ngaji. Karena ya, dulu saya tuh gimana ya, agak susah lah memahami tentang Al-Quran. Jadi ketika melihat anak-anak LDK, kakak-kakak LDK itu ngajinya luar biasa, apalagi tuh Kak Adi sama beliau. Masya Allah. Itu jadi gimana ya, termotivasi, terpacu jadi kan. Ya, jadi pengen lah kayak mereka kayak gitu. Jadi ketika itu saya mulai mencoba untuk aktif di LDK gitu. Oke nih, kita balik lagi nih cerita dari pengalaman itu kan pengalaman masuk. Nah, dari pengalaman masuk di LDK, bagaimana nih Kak Ridi sebagai sosok ketua umum yang telah lama menjabat, sekarang sudah demisioner. Sosok panutan apa sih yang menjadikan Kak Ridi itu untuk berani memegang amanah dan tanggung jawab sebesar itu untuk menjadi ketua umum? Oke. Jadi ketua LDK itu amanah besar ya. Karena tanggung jawabnya kan harus ya namanya. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Benar. Nah, jadi kalau dikatakan sosok panutan, ya kita berpanutan dengan role model terbaik sebagai seorang pemimpin. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana beliau memanajemen sebagai kepala negara, manajemen sebagai guru, beliau manajemen sebagai panglima perang, dan beliau manajemen sebagai kepala keluarga juga, sebagai ayah dan lain-lain. Jadi ya itu sosok panutan yang luar biasa. Terus kalau dikatakan kok mau gitu jadi ketua LDK dengan amanah yang besar itu, sebenarnya kalau dalam konteks amanah, apalagi dalam bidang keagamaan, karena kan resikonya besar ya. Sampai akhir resikonya itu. Karena itu tidak ada yang mau. Kalau didatangkan seluruh ketua LDK terdahulu, mungkin ditanya kok mau, pasti mereka menolak. Karena tidak ada yang benar-benar berambisi untuk jadi ketua LDK, itu tidak ada. Yang ada malah, ayolah, silakan aja. Saling dorong. Itu, yang ada itu. Jadi ya kenapa mau? Karena saya pernah dinasihati oleh teman yang beliau tuh mengatakan, ya ini sudah lebih dulu ya berkecimpung di dunia dakwah ya. Beliau tuh mengatakan gini, kalau ada jangan pernah meminta amanah gitu. Jangan pernah meminta amanah, tapi kalau amanah itu datang, jangan pernah menolak. Karena amanah itu datang bukan ke sembarang orang. Artinya kalau kita diberi jangan pernah menolak, tapi kalau minta itu tidak boleh. Nah, itu. Jadi itu alasan kenapa waktu itu mau. Nah, terus lagi kita kan sama-sama doif. Pastilah itu. Gak ada kurangnya, merasa tidak mampu dan sebagainya. Yang menguatkan adalah support system. Pendukung, ada teman-teman di lingkaran, terus juga teman-teman di BPH waktu itu yang sudah menjalankan tupoksinya dengan baik dan saling support baik dalam hal lahir maupun batin. Nah, jadi semuanya itu berkorban di dalam situ. Jadi ngerasa punya tanggung jawab itu nggak sendirian. Betul. Bagaimana nih kalau Kak Sarian, sosok panutan apa nih yang menjadi Kak Sarian yakin dan berani untuk ayo maju untuk meneruskan tanggung jawab ini nih? Jadi kalau ini cerita sedikit ya. Silakan. Kalau dulu saya tuh dinasihati oleh ketua umum LDK. Ya ini beliau apa yang beliau omongkan tadi benar. Kata beliau kan sempat bilang dengan saya waktu itu, jangan pernah menolak amanah. Tapi kalau dikasih amanah, jangan pernah meminta amanah. Tapi kalau gimana? Iya benar. Jangan pernah meminta amanah. Tapi kalau dikasih amanah jangan ditolak. Jadi pada saat itu hati saya tergerak untuk ya udahlah, siapa lagi gitu kan. Kemudian kalau untuk dibilang siap atau nggak siap, pasti nggak siap. Saya nggak siap, jujur saja. Saya nggak siap. Ya saya nggak siap.
Kemudian kalau dari dilihat mengenai sosok panutan, itu saya memiliki beberapa panutan lah kalau dari lingkaran LDK. Contohnya salah satunya beliau dan juga Kak Edward. Nah, itulah yang membuat saya sampai saat ini tetap istiqomah di LDK. Kemudian kalau untuk support system, itu seluruh kader LDK itu support system saya. Jadi senyumnya mereka, kemudian semangatnya mereka, itu yang buat saya semangat. Tersengat-sengat. Itu dah. Ya, kita bicara soal amanah tadi kan seperti yang kakak pernah sampaikan dulu, ada dua hal di dunia ini yang ketika datang itu tidak menunggu kita siap, tapi harus dipersiapkan. Nah, itu amanah dan kematian. Amanah dan kematian. Bukan jodoh nih. Bukan jodoh. Bukan jodoh. Jadi amanah dan kematian. Amanah dan kematian tuh. Jadi ya kurang lebih sama, jadi derajatnya itu karena di Al-Qur'an itu kan dijelaskan orang yang mengkhianati amanah sama dengan orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya gitu. Jadi Gitu. hukumannya Ya, jangan itu. bicara hukuman ini. Jangan bicara hukum. Penting jalan. Jalan, oke. Penting jalan. Nih selama jadi ketua umum LDK nih ya, dari kakak berdua nih, ada pasti sebuah konflik yang membuat kadang ya Allah ini nih bakal sanggup atau stop sampai sini dan udahlah yang lain aja. Ada nggak yang bisa membuat semangat kakak tuh masih terus membara, bisa melanjutkan amanah ini sampai selesai gitu? Dari Kak Ridi dulu boleh, silakan. Kalau setiap masa jabatan pasti ada konflik lah, apalagi konflik internal. Bahkan bukan cuma konflik internal dalam kepengurusan, konflik intra dalam diri sendiri. Itu lebih ini lagi, karena kan otak sama hati itu tidak pernah sinkron gitu. Jadi kalau dikatakan ada nggak momen yang bikin ini kayaknya kita nggak mampu jalan ya, momen-momen yang bikin kita merasa tidak mampu jalan itu pasti ada. Tapi apakah kita memutuskan untuk berhenti berjalan atau berlanjut, itu pilihan kita kan. Nah, jadi tidak momennya pasti ada, tapi tentang berlanjut atau berhenti itu pilihan. Jadi ya waktu itu ya kakak lebih memilih untuk melanjutkan. Kenapa? Karena ya tuh balik lagi itu amanah dan support system ada. Terus lagi yang namanya konflik dalam organisasi itu siklus. Kita berorganisasi nih di pengurusan, terus terjadi konflik, diselesaikan, selesai, entah selesai dengan baik-baik atau tidak gitu kan. Pasti ada dua opsi itu kan. Baik-baik atau tidak baik-baik gitu kan. Selesai. Nah, di kemudian hari tenang, terus ada konflik lagi. Jadi yang namanya konflik itu siklus. Jadi kalau kita mau menyerah sekarang dan berhenti, kita akan menghadapi konflik lagi yang lain walaupun bukan di organisasi. Nah, jadi hidup itu ya masalah. Perjalanan dari masalah ke masalah. Kalau tidak mau dapat masalah ya jangan hidup kan. Benar itu benar. Karena kalau kata iklan deterjen itu berani kotor itu baik, artinya berani menghadapi masalah itu baik kan. Iya, supaya belajar. Jadi semakin banyak masalah yang dihadapi, pengalaman belajar pun makin banyak itu. Jadi ya memang dunia itu tempatnya masalah, tempatnya capek. Capek. Jadi nih dari Kak Sarya nih, kan dari Kak Ridi ada support system yang selalu mendukung. Nah, dari Kak Saryan sendiri nih, penyelesaian apa yang Kak Saryan lakukan untuk dalam setiap menuai konflik dengan hati yang lapang, sabar gitu? Apa sih Kak? Oke. Jadi sebelum ke situ ya, teman-teman di sini perlu ketahui bahwasanya ketua umum ini, saya yang menjabat sebagai ketua umum ini, itu ketua umum pertama dalam pengalaman saya. Dari LDK ini organisasi yang saya pimpin pertama dalam hidup saya. Jadi ini sangat menantang bagi saya. Kemudian sebagaimana dengan organisasi lain, jadi setiap kepengurusan itu punya strateginya masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Itu setiap kepengurusan juga punya masalahnya masing-masing. Nah, jadi kalau dari saya, penyelesaian masalahnya itu yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kembali lagi sama Allah. Kembali lagi. Itulah siklus kehidupan kata betul sekali. Kembali lagi ke Allah. Kemudian untuk
menenangkan diri kita, coba untuk baca Al-Quran itu. Seenggaknya walaupun masalah ini belum selesai, seenggaknya diri kita sudah tenang kayak gitu, ada ketenangan lah gitu. Kemudian yang ketiga yaitu musyawarah. Jadi setiap permasalahan yang ada di internal LDK itu seluruhnya dimusyawarahkan. Musyawarah bersama. Dengan seluruh DP ataupun BPH kayak gitu. Jadi sebenarnya karena gini, kalau kan kita ada bukan cuma organisasi ya, kita bicaranya keseluruhan. Ada di satu titik di mana kita merasa itu satu titik terendah. Betul. Ya Titik kan? down. Pernah ngalamin. Pernah. Pernah ngalamin. Oke. Kita pernah berada di satu titik terendah. Yang masih ingat kapan ngalami terakhir? Kayaknya udah keinget. Oke, masih ingat? Masih Ya. Masih ingat. Nah, sekarang detik ini sampai sekarang nih kita podcast masih hidup kan? Iya, betul. Artinya kita bisa ngelewatin kan? Iya. Nah, di kemudian hari kita juga akan dapat satu titik terendah lagi. Dan pasti kita masih hidup Iya, kalau betul. kita mau berlanjut Iya. gitu. Jadi ya gini. Kalau kita mengalami satu masalah di titik terendah, benar kata Sarian tadi kan, kita serahkan sama Allah. Karena enggak, Pak? Karena di Al-Qur'an itu dijelaskan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Artinya? Apa tuh artinya? Apa tuh artinya? Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang memeliharanya. Artinya Allah yang memelihara itu. Jadi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, coba sebutkan satu yang bukan milik Allah. Semuanya milik Allah pasti. Semuanya milik Oke, Allah. sekarang gini, semuanya milik Allah kan. Jadi yang di langit dan di bumi ini milik Allah. Ketika sang pemilik ini tadi mau melakukan sesuatu atas hal yang dimilikinya, apakah kita boleh mendikte, ya Allah jangan, ya Allah, bisa? Kayaknya nggak bisa. Loh, berarti semua terjadi atas kehendak Allah kan? Iya, betul. Semua terjadi atas kehendak Allah. Tapi apakah Allah zalim kepada kita? Tentunya tidak pasti. Tidak bisa disebut Allah zalim kepada kita kan? Jadi kalau boleh disebutkan, boleh jadi Allah berkata begini, wahai hambaku, sebenarnya aku tidak pernah menzalimimu. Kenapa kau bersuudzon kepadaku? Tuh. Wahai hambaku, aku tidak pernah menzalimimu. Kenapa kau bersuudzon kepadaku? Aku masih memberi engkau nafas. Aku masih memberi engkau bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa menangis, bisa senang, bisa bahagia, bisa melangkah, bisa menggenggam. Aku tidak pernah menzalimimu. Tapi kenapa kau seuzon kepadaku? Ya Allah, ngapa harus aku? Iya kan? Iya kan? Itu semua nikmat yang Allah beri itu. Kita dalam keadaan kita masih seuzon sama Allah, Allah masih pelihara kita kan. Artinya ketika Allah menurunkan masalah sama kita, berarti Allah berkehendak, bukan karena Allah mau menzolimi kita, tapi karena Allah mau mengangkat derajat kita. Bukankah seorang dokter bisa jadi dokter kalau dia sudah diuji? Betul sekali. Bukankah polisi bisa jadi polisi kalau dia sudah diuji? Sudah dites, diuji, ya kan? Iya kan? Terus lagi, ketika ada seorang dokter nih mengoperasi anaknya sendiri, anak kandung, operasi kan ya dibelah gitu kan, ya kan? Apakah dia dokter ini melakukannya karena atas dasar dia tidak suka sama anaknya? Bukan, karena ingin mengobati supaya sembuh. Yang namanya obat itu memang pahit tapi menyembuhkan. Masya Allah. Pahit tapi menyembuhkan. Jadi anggap saja beginilah. Kalau kita sadari bahwa kita itu hanyalah hamba Allah, ya kan, hamba Allah yang lemah, yang miskin, yang tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena yang maha tahu hanya Allah, yang maha kaya hanya Allah, yang maha kuasa hanya Allah. Kita ini tidak bisa apa-apa. Jadi kita tuh hanya di bumi, tugasnya cuman beribadah kepada Allah, ya kan? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan lillahi rabbil alamin. Segala bentuk usaha, hidup, mati itu karena Allah semua. Jadi ya kalau kita dapat masalah, tinggal angkat tangan, biar Allah yang turun tangan. Masya Allah. Gitu kan? Tangan Allah yang turun tangan. Iya gitu. Nah kadang tuh titik down manusia itu sampai berpikir, ya Allah kenapa sih dilahirkan ke bumi? Padahal bumi itu ke dunia. Padahal dunia itu tempatnya capek, tempatnya masalah dan lain-lain. Kadang ada manusia, ya contohnya saya sendiri. Kenapa kalau sudah berada di posisi down, kenapa sih harus dilahirkan ke dunia? Namun saya sendiri pun kadang berpikir lagi, oh Allah itu punya tujuan melahirkan kita ke dunia itu punya misi gitu loh. Jadi mungkin ya sama yang kayak kita rasakan, setiap ada yang posisi kita lagi down, ya baliknya sama Allah lagi gitu kan. Jadi serahkan ketika Allah, ya Allah, aku menghadapi masalah, aku tahu ini atas kehendak-Mu, kuatkan aku ya Allah. Atau serahkan masalah, ya Allah ini masalah aku,
jadi aku harus Cak Mano. Nah serahkan sama Allah, jadi Cak Mano kan. Cak Mano. Lanjut lain bahasa. Iya gitu. Oke, ini dari Kak Sarian nih, dari sosok-sosok yang telah menjadi panutan Kak Sarian, ada nggak dukungan keluarga begitu Kak Sarian terpilih jadi ketua umum? Reaksi atau respon dari keluarga tuh kayak mana Kak? Atau mendukung atau biasa-biasa aja atau udahlah gak usah diterima kan capek kan banyak waktu yang harus diluangkan, gimana Kak? Oke. Jadi kalau dari keluarga, terutama dari ibu dan bapak ya, itu kalau dari reaksi dari ibu itu sangat senang, sangat senang karena anaknya itu bisa dibilang bermanfaat lah untuk orang lain. Kemudian kalau dari segi bapak juga kalau dibilang sangat enggak juga, cuman seneng tapi cuman seneng. Jadi beliau itu bilang kalau Ana itu saya Ana jadi saya tuh bisa ada pengalaman lah dalam kepemimpinan kayak gitu. Kemudian untuk memahamkan kedua orang tua dalam kesibukan kita di organisasi kan, kalau saya sebagai ketua umum itu pulang itu bisa dikatakan sudah isya. Pulang pagi pergi pagi pulang malam sudah bukan isya. pergi pagi pulang pagi nih. Itu kondisinya bukan di luar kampus, itu di sekret. Oh, Jadi sekret. Bahasa Inggrisnya itu bergebuk. bergebuk di sekret. Jadi coba kita pahamkan kedua orang tua kita bahwasanya tujuan kita di LDK itu seperti ini, kenapa kita di LDK itu seperti ini. Kemudian kalau orang tua sudah paham kenapa kita pergi pagi pulang malam, kalau tujuan kita itu mencari ridha Allah, dan insya Allah kedua orang tua pasti ridho. Kalau orang tua sudah ridho, insya Allah bakal ridho. Di situ. Dalam proses menjadi ketua umum itu sebenarnya sebagai bentuk ibadah juga termasuk ya Kak? Ya benar itu. Termasuk bentuk ibadah, dan nantinya juga kalau orang tua meridhoi kita ya pahala kita balik lagi sama orang tua gitu kan. Benar. Harapannya itu. Jadi nih dari Kak Ridi sendiri nih, waktu terpilih menjadi ketua umum, respon atau reaksi keluarga gimana Kak? Sebelum terpilih jadi ketua umum itu sebenarnya kalau dikatakan tidak nyangka itu bohong. Sudah nyangka. Sudah nyangka. Kenapa? Karena kan ada alur dalam kaderisasi itu yang memang bagian koordinator kaderisasi yang waktu itu Kak Adi ya. Waktu itu sudah memang gelagatnya sudah ke arah sana tuh. Sudah ada sinyal ya. Pendekatan-pendekatannya, terus pembahasan yang dibawa, nasihat-nasihatnya sudah ke arah sana. Jadi ketika waktu diamanahkan jadi ketua itu dikatakan kaget, enggak juga sebetulnya. Cuma memang karena itu berat kan, jadinya masih shock gitu. Walaupun sudah ketebak itu masih shock. Nah, gimana respon keluarga? Ya kakak cuma menjelaskan ke ibu. Sebenarnya ke ibu ya. Kalau ke ayah itu mungkin ibu yang cerita ke ayah. Menyampaikan. Jadi ke ibu cuma bilang gini, Bu, Kiai jadi ketua LDK. Karena kan di rumah panggilnya Kiai kan. Kiai itu anak tertua dalam bahasa Kombreng itu. Kiai jadi ketua LDK. Terus ibunya, alhamdulillah. Apa dia itu? Ketua, iya apa dia itu? Yang penting alhamdulillah dulu kan. Iya ketua lembaga dakwah kampus gitu kan. Oh yang Cak Rohis kata ibu, kan sebelumnya sudah ikut Rohis kan. Yang Cak Rohis, iya Cak Rohis. Berarti nak jarang balik kata ibu gitu kan. Karena dulu waktu SMA juga gitu kan. Di hari libur juga dipakai buat kegiatan sekolah gitu kan. Buat kegiatan Rohis. Ya kurang lebih saya itu. Tapi karena memang lebih dekat sama ibu, jadi ngomong itu lebih luas sama ibu itu. Cuma bilang gini, ya harapannya dalam jadi ketua LDK ini, dalam proses jadi ketua LDK ini ya harapannya apapun yang Kiai lakukan untuk dakwah itu harapannya ngalir pahalanya untuk ibu sama ayah. Amin, kata ibu itu di situ. Terus ya minta ridhonya semoga dimudahkan. Oh tidak salah doa katanya. Tidak salah doa yang namanya orang tua nih katanya saya itu. Ya sudah kalau saya itu makasih. Jadi dia jalani ketua LDK itu.
Jadi kalaupun ada fase-fase titik di mana keajaiban terjadi dalam hidup kakak, mungkin dalam hidup kalian, boleh jadi itu karena doa orang tua kita yang dikabulkan, bukan karena kita yang hebat kan? Iya. Karena ada doa orang tua yang kuat di balik kita yang hebat. Iya. Gitu kan? Oke, dari cerita kakak berdua nih, dalam setiap kepengurusan itu kan ada program kerja mungkin yang membuat kader-kader itu wah asik nih LDK, asik nih bergabung sama organisasi yang katanya isinya Islam semua monoton mungkin kan. Nah dari Kak Sarya nih, program kerja apa nih tahun ini yang sudah dilaksanakan yang membuat para kader itu semangat jadi asik nih ikut LDK, apa tuh Kak? Oke. Yang pertama yaitu outbound. Outbound ya. Pada awal pertama kali outbound itu untuk pesertanya itu bisa ratusan. Kemarin itu ratusan pokoknya yang datang pesertanya. Kegiatan outbound itu apa aja tuh Kak? Outbound itu kegiatan ini apa di luar kampus, outdoor kayak gitu. Kemudian isinya itu ada Pengenalan, pengakraban, kemudian ada games lah kayak gitu. Nah di situ banyak tuh peserta yang datang. Kemudian di outbound kedua juga lumayan. Untuk program kerja selanjutnya yaitu kalau yang ikhwan itu futsal banyak yang datang, alhamdulillah. Kemudian ketika ada kegiatan kajian, nah di sini yang lumayan agak bingung. Ketika kajian bisa dihitung lah yang datang. Itu pakai jari. Kadang jari lebih banyak daripada yang datang. Tapi ketika outbound, ketika futsal, ketika rihla, itu masya Allah luar biasa. Yang datang banyak. Kabar pun nanya kabar malah. Kayaknya kita kapan-kapan perlu kajian di lapangan futsal. Masya Allah. Sekalian ya kan. Biar rame. Nih kalau dalam kepengurusan Kak Ridi yang udah lewat nih, apa tuh program kerja yang bisa membuat kader-kader tuh aktif, asik gitu loh? Kalau program dari kakak itu yang kemarin tuh berfokus, kalau kakak sebagai ketua ya berfokus di Al-Quran. Jadi berfokus di Al-Quran. Waktu itu kita ada kerjasama dalam satu lembaga pendidikan Al-Quran. Nah jadi yang dari mahasiswa yang mau mengajar di sana biaya belajarnya tuh dikurangi. Jadi dipermudah untuk belajar. Jadi kemarin banyak yang dari ukhuwah dari LDK maupun Unbara. Kemudian ada yang dari STAI juga. Nah, jadi ternyata yang tadinya programnya cuma untuk LDK melebar ke kampus lain gitu kan. Nah, jadi itu program unggulannya. Nah, dikatakan berhasil atau tidak, Allahu alam, produknya ini dan ini. Iya benar. Iya, kurang lebih gitulah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang program itu masih terjalan ya kan? Masih insya Allah masih Ya terjalan. insya Allah di kepengurusan selanjutnya program yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun lalu itu insya Allah masih kami jalankan sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, mungkin yang kayak outbound itu mungkin sudah tiap tahun, tiap kepengurusan kan kita laksanakan. Tiap tahun itu sejarahnya itu outbound itu ada namanya apa? Training motivasi, kegiatan training motivasi. Kemudian karena terkendala satu dan lain hal di angkatan Kak Jepri 2019-2020 diubah jadi outbound. Nah, kemudian di tahun selanjutnya akhirnya outbound terus yang dibuat. Ternyata memang minatnya lebih banyak di outbound. Karena games dan kegiatannya pun lebih asik mungkin. Lebih kan? menyenangkan. Nih dari Kak Saryan sendiri, pesan dan kesan nih untuk, kan bentar lagi musra nih, bentar lagi musyawarah besar demisioner. Ada nggak pesan dan kesan untuk yang bakal memegang amanah jadi ketua umum selanjutnya? Oke. Kalau dari pesan dulu. Jadi ketua umum LDK itu harus punya sifat ganda. Bukan Ganda campuran. bukan bulu tangkis. Sifat ganda. Kita harus bisa memposisikan di mana kita harus jadi Ultraman. Di mana ya kan bahasa kekiniannya itu Ultraman ya. Analoginya. Di mana kita harus jadi Tayo gitu. Contohnya seperti itu. Imut-imut apa? Maksudnya gini, jadi kita harus bisa memposisikan di mana kita harus bersikap tegas, di mana harus kita
bersifat seperti pelawak, kemudian di mana kita harus bersifat seperti orang penengah lah untuk seluruh kader ketika ada permasalahan. Kemudian menjadi ketua umum LDK itu sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Saya kalau bicara pengalaman, banyak sekali imbas kebaikan yang tertumpah ke dalam diri saya. Benar. Banyak perubahan ya. lumayan banyak perubahan. Kalau bicara tertumpah berarti lebih dari porsinya kenikmatan itu kan. Lebih dari porsinya. Benar. Jadi kalau dari segi internal kampus ya, dari dosen kemudian dari pihak-pihak rektorat itu sering ngasih kayak job doa ya Kak. Ya. Jadi job amanah doa. Jadi itu sering manggung berarti. Sering manggung lah kayak gitulah. Kemudian di awal-awal kepengurusan juga yang buat saya tuh senang itu ketika saya duduk di jamur atau di tempat taman kampus ya. Jadi saya duduk lagi main HP, tiba-tiba ada kader LDK. Kak, dia salim sama saya nggak kenal padahal. Ya Allah, ini siapa? Terus saya tanya ke teman, serasa populer banget di kampus, kenal semua nih orang. Jadi kesana ditegur, kesini ditegur, masya Allah. Jadi inilah imbasnya ketua LDK salah satunya. Kemudian kalau dari sifat pribadi, alhamdulillah kan setiap kader itu punya murabi ya. Nah di situ diarahkan oleh murabinya masing-masing. Kemudian untuk sifat kepemimpinan itu alhamdulillah sedikit demi sedikit saya bangun dan saya termotivasi dari beliau. Kembali lagi nih saya termotivasi dari beliau juga. Kemudian kalau dari segi royalitas itu ada Kak Edward ya. Itu sahabatnya kita. Sohib. Itu masya Allah luar biasa royalitasnya. Kemudian kalau apalagi nih? Ya sebanyak dari tergantung namanya ya. LDK Ukhuwah dari kepengurusan Kak Ridi sama Kak Saria nih. Yang namanya ukhuwah itu kan artinya bersaudara. Dari tiap-tiap kepengurusan itu kan pasti yang namanya merangkul teman, ngajak teman. Saya pribadi pun kadang, yuk kita sholat. Ya udah duluan aja, nanti nyusul. Kakek nyusul ya tuh kan. Jadi ada nggak dari cara-cara atau tips dari Kak Ridi atau Kak Saria nih untuk menjaga ukhuwah dalam LDK itu tetap terjaga, tetap solid gitu? Dari Kak Ridi dulu boleh, silakan. Tadi Sarian yang masih ngomong. Silakan dari. Apa nih? Tadi cara menjaga ukhuwah agar tetap terjaga di organisasi LDK gitu. Iya dijaga. Iya dijaga. Kita harus menjaganya terus ya. Kenapa? Karena kalau bagaimana cara menjaganya itu yang kata Sarian tadi punya strategi masing-masing. Karena kan kalau kata Ali bin Abi Thalib itu, ajarilah anakmu jangan seperti engkau diajari bapakmu. Karena setiap zaman beda. Setiap zaman beda, medannya beda. Jadi dakwah itu tidak tentang naik mimbar terus. Jadi boleh lewat media sosial, boleh lewat ngajak makan dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara bagaimana cara menjaga ukhuwah, ya tergantung situasinya. Karena setiap orang kan beda-beda. Ada yang diingatkan dengan lemah lembut baru mau, ada yang diingatkan dengan short sampai jelek baru mau gitu kan. Jadi ya tinggal bagaimana nanti kita lihat kondisinya, harus dilakukan pendekatan yang seperti apa. Kemudian kalau Kak Saran ya ada mungkin strategi tersendiri untuk mengatasi masalah. Itu kan termasuk konflik tuh kan, masalah kan. Jadi bener lah kata Kak Ridi tadi. Dan salah satu teknik lainnya yaitu kan setiap kader itu dibentuk kelompok mentoring. Jadi ada murabi di situ. Jadi setiap agenda mentoring itu ada cross check amal yaumi. Apa tuh amal yaumi? Amal yaumi kan
kemudian amal yaumi itu ya sholat, kemudian amal-amalan sunnah kayak gitu. Nah, jadi di situ setiap per pekan itu di cross check oleh murabinya. Nah, disitulah kita saling mengingatkan, di lingkaran itulah kita saling mengingatkan. Yang tadinya mohon maaf mungkin telat sholat subuh atau kesiangan sholat subuh, itu bisa bisa diingatkan. Dan di lingkaran mentoring itu juga itu materinya bisa berupa tentang sholat, kemudian tentang Al-Quran. Jadi disitulah tempat mengingatkan. Kalau mengingatkannya langsung, misal ketemu nih, woi sholat, woi sholat, itu kan bener lah kata beliau tadi, lihat kondisi dan situasi dulu kayak gitu. Karena kan tugas kita itu cuma berdakwah. Perkara dia dapat hidayah atau tidak itu kehendak Allah. Karena hidayah itu kan paling mahal. Kadang orang sudah diberi hidayah, dia nggak mau menjemput. Karena ada orang yang memang mungkin dalam satu kondisi tidak mendengar azan karena mungkin satu kesibukan sehingga tidak fokus mendengar azan. Ada yang orang sudah mendengar azan, itu kan panggilan untuk sholat, tapi tidak mau dijemput, tidak mau ditinggalkan dulu pekerjaannya untuk sholat dulu. Padahal kita tuh hidup cuma menunggu waktu sholat. Jadi kesibukan kita itu hanya kesibukan yang mengisi waktu untuk dari sholat ke sholat berikutnya. Jadi kalau sampai kita meninggalkan, maksudnya mengabaikan panggilan azan, panggilan sholat, jadi lebih fatal kan akibatnya. Terus tadi kalau yang namanya hidayah itu milik Allah, tapi kita lihat, kita tuh berdakwah juga jangan sampai hanya sebatas pengumuman. Woi sholat, udah berangkat. jadi perkara orang mau respon atau enggak itu ya udah lah, yang penting sudah ngomong, woi sholat. Jadi kan kayak pengumuman akhirnya kan. Nah itu, jadi dakwah itu jangan kayak pengumuman juga kan. Jangan kayak pengumuman juga ya. Dakwah itu pada proses, ada pendekatan, ada strategi. Jadi ketika orang tidak mau sholat, didekati, yang dia sukai apa, yang tidak disukai apa, alasannya tidak sholat apa, coba diajak diskusi gitu kan. Nah dari proses-proses, karena apa yang terjadi saat ini adalah orang-orang oknum-oknum orang yang pergi ke masjid itu notabene melihat orang yang belum ke masjid itu sebelah mata. Betul. Jadi kesannya orang-orang yang di masjid ini eksklusif, ya kan? Jadi orang tuh lihat, nah kalau lah ke masjid sombong nian. Itu yang muncul. Akhirnya mending lacak kita nih lah kan. Nah akhirnya apa? Itu menimbulkan persepsi dari orang-orang yang belum mau sholat dan lain sebagainya, atau yang belum mau ke masjid, bahwa orang-orang kalau sudah ke masjid nanti bakal sombong, nggak mau mendekati yang lain lagi gitu. Persepsi itu yang muncul. Nah terlebih lagi ada orang-orang yang memang sudah di dalam masjid tengkar. Akhirnya yang tertawa apa? Orang-orang yang nggak ke masjid. Iya kan? Tiap hari di masjid, sholat, masih tengkar. Iya, orang di dalam masjid tengkar. Akhirnya yang ketawa tuh orang yang nggak sholat. Bener lah kita yang nggak sholat. Lihat, nah masih nak ribut kalau ke masjid. Nah itu kesalahannya. Jadi ya kita turunkan bahwa perkara ibadah itu urusan kita sama Allah. Tapi dakwah itu tentang kita kepada sesama. Jadi ya dibedakan. Jadi ibadah jalan ke masjid untuk sholat itu urusan kita sama Allah. Tapi kalau di jalan ketemu kawan, ketemu ini, ya disapa, diajak sholat, ya sholat ya. Nah tapi jangan sampai putus sampai situ, tapi didoakan. Karena memang dakwah yang benar-benar tulus itu adalah mendoakan supaya hidayahnya sampai dan dijemput, supaya terhubung gitu kan. Nah jadi kalau cuma dakwah sebagai pengumuman, woi azan, sholat, sudah. Jadi yang tadinya lagi entah lagi ngobrol cuman ngapo. Jadi saya itu kan kalau kesannya cuma pengumuman. Nah itu. Jadi ya kita harus ada strategi yang pas. Oke. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan nih kan, dari lingkaran mentoring, dari lingkaran ukhuwah kita kan, dari organisasi LDK ini ada oknum-oknum atau orang-orang yang kayak tadi hilang tiba-tiba tanpa berita, istilahnya tuh muntaber, menghilang tanpa berita. Nah jadi cara dari kakak-kakak nih sebagai ketua umum untuk mengingatkan, misal dari BPH, dari Badan Pengurus Harian, untuk mengingatkan dan merangkul lagi kader-kader yang sudah menghilang tanpa berita, tuh tipsnya atau strateginya apa tuh Kak, dari Kak Sarian mungkin? Kalau itu yang pertama
tabayun ya, kita coba tabayun dulu. Tabayun apa tuh, Kak? Klarifikasi. Jadi setiap murabi itu punya kewajiban untuk menanyakan kabar dari binaan-binaannya. Jadi kalau ada yang nggak aktif itu bisa langsung ditanyakan melalui WA atau telepon. Kalau memang itu sudah nggak efektif, didatangi ke rumahnya, Dijenguk ke rumah. dijenguk ke rumah, dan adalah strategi pendekatan dari masing-masing murabi. Jadi murabi itu punya strateginya masing-masing. Kemudian kalau memang dari segi itu nggak bisa, kita punya kegiatan-kegiatan yang memang bisa menarik mereka kembali ke LDK. Contohnya kegiatan-kegiatan yang memang membuat mereka itu senang. Contohnya kayak outbound, kemudian Rihlah, ya kan? rihlah, Jalan-jalan. kemudian kalau ikhwan itu futsal, itu bisa menarik mereka kembali. Dan kalau itu juga nggak bisa, itu udah acak lagi ngatakannya. Nggak acak, Itu memang bener-bener pengen, mungkin hatinya agak sedikit tertutup, Belum terbuka, belum ingin menjemput hidayah tadi mungkin. seperti itulah. Karena hidayah itu sebenarnya kapan aja bisa diturunkan sama kita, tapi kita untuk menjemputnya itu kadang yang belum punya daya mungkin kan. Nah, bisa Belum jadi. punya daya. Oke, mungkin dari obrolan kita hari ini nih, ada nggak ketentuan atau syarat-syarat yang akan menjadi ketua umum LDK selanjutnya? Kira-kira udah ada calonnya belum dari Kak Sarya nih? Ya kalau dilihat dari calon sih banyak. Banyak, oke. Banyak. Contohnya mana? Iya. Jadi kalau calon tuh banyak. Kemudian kalau syarat yang ketentuan yang sangat penting itu istiqomah. Istiqomah. Yang Istiqomah. penting menjalankan amanah itu ya mungkin saat ini panutan-panutan yang hebat-hebat lainnya tuh sudah ada, tapi mungkin keberanian untuk menerima amanah itu datangnya agak sulit di pribadi masing-masing mungkin kan. Oke, mungkin obrolan kita hari ini sampai di sini dulu, dan insya Allah ke depan kita akan ada podcast lainnya. Terima kasih kepada Kak Sarian, Kak Ridi. Sama-sama. Mudah-mudahan urusan dilancarkan oleh Allah pada hari Amin, ini dan amin, hari ya Rabbal selanjutnya, dan program-program kerja yang ingin dijalankan ke depan semoga semakin sukses dan berjaya. Kalau boleh tambahan satu ya, bagian pemimpin tadi nih kalau Sarian, karena beliau kan supaya ini cover both side kalau bahasa ilmu komunikasi. Silakan. Berimbang. Kalau dari Sarian kan tadi nyampaikan sedikit ya tambahan. Tadi nyampaikan bahwa jadi ketua umum LDK itu menyenangkan. Nah, supaya berimbang kakak sampaikan dalam sudut pandang yang berbeda. Ini sudah sering kita dengar bahwa yang namanya memimpin itu menderita. Betul. Oke. Nah, jadi yang namanya memimpin itu menderita. Jadi dalam dakwah itu kan cinta kan. Nah, ini kalau sudah bicara cinta ini Sudah ada nih, dakwah itu kan cinta. Dan kita tahu sama-sama bahwa cinta butuh pengorbanan. Yes. Jadi kalau dakwah sudah menuntut pengorbanan, maka apa yang tidak bisa kita korbankan harus dikorbankan. Betul sekali. Baik dalam pikiran, tenaga, materi, dan lain waktu dan lain sebagainya. Bahkan kadang yang tadinya kita berdoa untuk diri kita sendiri, akhirnya kita mendoakan orang lain. Nah, Karena jadi cinta. karena cinta. Jadi memimpin itu menderita karena di dalam dakwah itu tidak pernah menjanjikan kesenangan walaupun menyenangkan. Betul. Nah, jadi tidak pernah menjanjikan kenyamanan, tidak pernah menjanjikan apa ya? Kalau jadi ketua LDK sudah pasti terpandang, populer dan sebagainya, itu tidak menjanjikan itu. Walaupun itu bonus. Karena kan tidak dipungkiri kita akhirnya dikenal kan. Baik dikenal di kalangan dosen maupun mahasiswa. Nah, jadi tujuannya bukan itu. Jadi kalau kita sudah terjun di dunia keagamaan ini, karena kan ini risalahnya Rasulullah, kita tuh melanjutkan risalahnya Rasulullah. Nah, Risalah untuk berdakwah. risalah untuk berdakwah ini tadi kan, artinya tanggung jawab kita adalah kepada Allah dan Rasulnya. Derajat mana lagi yang paling tinggi? Ayo, Derajat mana? mohon maaf ya.
katakanlah Sarian. Kalau Sarian jadi ketua satu organisasi yang bukan keagamaan misalnya gitu. Terus dia bertanggung jawab kepada atasannya kan, ya kan? Pada pembina yang pasti. Pembina. Artinya Sarian bertanggung jawab kepada yang di atasnya. Ya, betul. Tapi kalau kita sudah melanjutkan risalahnya Rasulullah, kita bertanggung jawabnya ke Rasulullah langsung, ke Allah langsung. Artinya apa? Artinya kita ini bawahan dari Allah dan Rasulullah langsung. Nah gini, kalau orang yang maling, yang korupsi, yang melakukan kemaksiatan saja masih Allah pelihara, apalagi kita yang berjuang di jalannya Allah. Itu. Jadi mungkin itu ya tambahannya. Oke. Bagus nih dari Kak Ridi, mungkin tambahan tadi untuk membangkitkan semangat kita selalu bergerak, selalu istiqomah untuk berdakwah kepada sesama muslim yang pasti. Oke. Mungkin sampai di sini podcast Suara Ukhuwah. Tunggu podcast lainnya dari podcast Suara Ukhuwah LDK Universitas Batu Raja. Saya akhiri. Terima kasih kepada pemateri atau tamu saya. Sama-sama. Kita akhiri, salam bersama ya. Ya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.